Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Teguh Prasetyo dengan NIM 121. Saya Dinia Murus Satu Saada dengan NIM 107. Saya Muhammad Tafi Sarafa dengan NIM 115. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang diberikan kepada seorang pekerja atau perorangan yang telah memasuki usia tua atau usia pensiun. Tujuannya adalah guna untuk membantu mereka dalam kondisi finansial di masa tua nanti. Di Indonesia, umumnya dana pensiun ada dua. Yang pertama adalah DPPK. DPPK adalah dana pensiun pemberi kerja, yang dimana perusahaan memberikan pensiunan kepada karyawannya. Yang kedua, ada DPLK, dana pensiun lembaga kerja, yang dimana ada perusahaan yang mengatur dana-dana tersebut. Nah, selain itu, dana pensiun juga mempunyai banyak manfaat nih, seperti memberikan jaminan kesejahteraan setelah pensiun, membantu menjaga kesejahteraan, serta membantu mengurangi beban keluarga. Nah, dengan adanya dana pensiun, seseorang itu dapat lebih siap secara finansial di masa tuanya. Nah, program dana pensiun juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu program dana pensiun manfaat pasti, yang dimana manfaat yang diterima itu berdasarkan rumus tertentu. Yang kedua itu program dana pensiun iuran pasti, yang dimana manfaat yang terima itu berdasarkan iuran dan hasil investasi yang berlaku. Namun, banyak orang yang belum menyadari pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini. Padahal semakin cepat seseorang mempersiapkan dana pensiun, maka semakin besar manfaat yang akan ia dapat. Jadi dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan perencanaan keuangan jangka panjang yang sangat penting. Dengan mempersiapkannya di usia produktif, maka kehidupan seseorang lebih aman dan terjaga pada saat memasuki usia pensiun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah Bank Lembaga dan Keuangan. Kami membuat video untuk materi edukasi tentang dana pensiun. Jadi perkenalkan dulu, saya ada Muhammad Tafi Sarafa dengan NIM 115, lalu ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Dinia Murus Satu Saada, biasa dipanggil Dini dengan NIM 107. Dan saya Muhammad Eko Teguh Prasetyo dengan NIM 121. Selanjutnya, untuk narasumber kami, boleh Wak untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Dede Permana. Usia saya 49 tahun. Oke, baik Wak. Jadi kita di sini bakal mau nanya-nanya tentang dana pensiun nih Wak. Mungkin boleh langsung ke pertanyaannya aja ya. Ya, ya. Boleh langsung di ini aja ya Pak, dimulai. Yang untuk yang pertama, apa itu dana pensiun Pak? Dana pensiun ya, menurut gue ya dana sekedar uang ya. Oke. Uang setelah berhenti bekerja ya, dana pensiun juga untuk kebutuhan finansial yang bisa diberikan kepada pegawai agar tetap bisa memiliki penghasilan ketika sudah tidak bisa produktif lagi. Selama masuk bekerja kan kita sering merasa penghasilan kita terus ada. Padahal suatu saat kita akan masukin masa pensiun udah tua, dana pensiun yang menjadi jembatan kehidupan tetap berjalan ya seperti biasa gitu. Penghasilan utama ya sudah tidak ada soalnya. Oke, baik. Mungkin langsung untuk pertanyaan kedua ya. Boleh? Oke, untuk pertanyaan kedua, apa manfaat dana pensiun bagi UAI? Manfaatnya ya besar banget sih, manfaatnya sangat ya, setelah benar-benar nggak ada kegiatan pensiun ya dana pensiun membantu kebutuhan sehari-hari ya. Sebenarnya bergantung pada anak atau keluarga. Selain itu dana pensiun juga rasa aman buat psikologis karena masa ada masukan tetap gitu ya. Namun juga ya dari bahwa dana pensiunnya juga belum tentu cukup jika tidak ada diimbangi dengan tabungan atau investasi pribadi yang lainnya dah. Ya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Wak untuk jawabannya. Ya.
kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Selanjutnya itu, menurut UA itu tujuan utama dari dana pensiun itu apa sih, Pak? Ya, tujuannya menjaga kesejahteraan pegawai biasanya segitu. Masa kerja kan udah berakhir. Ya, negara mau perusahaannya ingin matiin bahwa pegawai juga telah bisa dirinya selama puluhan tahun, ya, pasti ya memiliki kehidupan yang layak gitu kan. Supaya dana pensiun juga merupakan penghargaan pengabdian kita selama bekerja puluhan tahun gitu. Cukup ya. Cukup, oke. Makasih Wak untuk jawabannya. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya Wak. Menurut Wak sendiri, kenapa dana pensiun tuh perlu dimiliki oleh setiap pegawai Wak? Ya, penting banget sih menurut saya, ya, soalnya kan pasti sesuatu pasti terjadi ya, sedangkan kondisi ekonomi masa depan kan belum ketahuan di prediksinya. Banyak orang pikir lah penghasilan saat ini kan ya gimana ya, nggak cukup lah, nggak selalu cukup. Padahal kan setiap pensiun pendapatan biasanya menurun gitu ya. Sementara kebutuhan ada terus, terutama kesehatan kan terus meningkat. Ya jika seorang ya memiliki dana pensiun, persiapan keuangannya kan bisa stabil gitu kan. Kualitas hidupnya ya bisa bisa turun drastis kalau nggak ada dana pensiun. Cukup ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Wak, eh, kira-kira dana pensiun nanti pas terima itu cukup nggak ya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Ya gimana ya, ya dicukup-cukupin lah kebutuhan sehari-hari ya. Kalau nggak ada kebutuhan dasar ya mungkin masih cukup ya. Tapi untuk kondisi sekarang kan saya merasa ya belum tentu cukup seluruhnya gitu kan. Inflasi kan sekarang udah harga-harga naik gitu kan. Ya secara signifikan nah, ya itu menurut saya ya, pegawai tidak boleh nggak ada dana pensiun, pasti ada tabungan investasi ya segala macamnya lah gitu buat mendukung itu gitu. Cukup ya. Oke, terima kasih banyak loh untuk jawabannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya aja. Pertanyaan itu, kekhawatiran terbesar yang dimiliki oleh pegawai menjelang masa pensiun itu biasanya apa sih, Pak? Kalau orang tua sih ya paling khawatir ini ya bukan masalah uang ya, tapi juga perubahan gaya hidup gitu kan. Dia masih kerja, seorang bisa ada kegiatan di hari-hari ya, lingkungan sosial, pensiun ya, semua itu kan berubah ya dari sisi keuangan juga kekhawatiran gitu kan. Ya, cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya, biaya kesehatan gitu kan, untuk masa keluarga, persiapan pensiun juga harus bukan hanya finansial tapi juga mental sama sosial gitu. Oke, pertanyaan ketiga sebelum terakhir nih Wak. Menurut Wak sendiri, kenapa sih seseorang tuh perlu mempersiapkan dana pensiun sejak usia muda? Ya karena sekarang kan masalah karena semakin muda seseorang kan mulai ya gitu kan, semakin besar kesempatan bukan dana menabung sedikit tahunan ringan gitu kan ya dibandingkan baru mulai ketika usia mau pensiun. Kayaknya ya anak muda mudah rasa pensiun kan masih merasa jauh gitu kan, aja lah gitu, sehingga ya tidak menjadi prioritas utama gitu ya. Padahal waktu adalah aset ya, paling berharga dan ya rencana keuangan. Nah, selanjutnya nih, Wak, apa sih risiko jika seorang itu nggak punya persiapan dana pensiun nih? Ya resikonya cukup serius sih, seorang bisa mengalami kesulitan ekonomi usia lanjut, tergantung kepada anak-anak ya atau kebutuhan terpaksa lah. Bekerja ya kerja kondisi fisiknya kan udah nggak kuat, udah tua, ada tekanan ekonomi atau kesehatan juga, mental, muncullah rasa cemas gitu kan masa depan. Ya menurut saya sih kondisi kayak gini seharusnya bisa dicegah
juga ya perencanaan keuangan dan dilakukan sejak awal. Cukup ya. Oke, makasih banyak Wak jawabannya. Ini pertanyaan penutup ya Wak. Kalau misalkan Wak diberi kesempatan untuk memberikan satu tips mengenai persiapan pensiun, kira-kira yang mau Wak sampaikan itu seperti apa Wak? Tipsnya sih kalau ya masih muda ya jangan terlalu boros lah. Ingat nanti tuanya seperti apa gitu. Hemat-hemat lah kalau mau tua sih. Cukup ya. Oke. Terima kasih untuk Wak Dede atas semua penjelasannya. Telah cukup menjawab pertanyaan kita ya. Sekali lagi maaf mengganggunya untuk waktunya dan terima kasih banyak untuk Wak. Oke. Mungkin penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.